Oke, teman-teman, ketemu lagi sama gua Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, kali ini gua akan share tentang apa ya? eh, hand teknik gitu ya, hand teknik ya. Dimana gua menggunakan traditional grip ya. Cuma beberapa bulan terakhir ini gue menemukan satu apa ya, satu teknik yang bisa apa ya bilangnya, endurance-nya lebih panjang dan lebih powerful gitu ya dibanding fingering gitu. Kalau fingering dengan practice pad ini ada bouncingnya yang sangat-sangat membantu kan di apa, permukaan padnya ini yang mantul gitu ya istilahnya. Ya, begitu juga yang kanan. Ya, fingering semua. Oke, nah itu yang kanan. Nah, gimana kalau kita kasih latihan misalnya di bantal atau di permukaan, pokoknya permukaan yang enggak ada bounce efeknya gitu ya. Nah, seperti ini kain kain apa itu namanya yang buat bersihin debu itu ya. Nah, ini gue lipat dua, terus gue lipat lagi jadi empat. Ya, karena kalau dua itu masih ada pantulannya. Ya, empat mungkin gue lipat lagi kali ya, gitu. Cuma mungkin nanti kedengarannya nggak terlalu jelas karena dia udah ngeredam kan. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa dibilang kalau kita latihan yang apa nih namanya, fingering yang seperti ini kan ada pantulannya ya. Nah, gimana kalau kita pakai peredam ini gitu ya. Nah, kita coba yang hand teknik yang ini. Nah, dia nggak akan ada pantulan tuh, mati. Dan gue juga nggak akan bisa, mati dia. Begitu juga waktu gue menggunakan fingering di, nah tuh, gue kan menggunakan fingering ini ya. Oh, mati dia. Kecuali kanan mungkin dia bisa, tapi berat banget gitu. Dan endurance-nya ini nggak akan lama. Nah, gue menemukan satu teknik yang secara nggak sengaja, gue nggak tahu juga itu namanya apa. Mungkin sebagian ada yang menyebut push pull kali ya. Nah, tapi gue nggak belajar spesifik tentang push pull karena itu sulit juga gitu buat gue untuk push and then pull gitu ya. Nah, gampangnya hand teknik yang gue secara tidak sengaja gue temuin ini adalah gue memainkannya, gue mendapatkannya itu dari waktu gue latihan di paha gitu ya. Dan gue lagi nemenin anak gue sekolah online, tiba-tiba dia bilang berisik gitu. Suaranya keganggu karena dia persis di sebelah gue gitu ya. Dan walaupun dia ada di paha begini kan dia suaranya kenceng juga gitu ya. Gue latihan begini gitu ya. Nah, terus dia bilang berisik. Wah, ya udah deh. Nah, gue iseng, gue angkat. Jadi gue latihan cuma di udara aja gitu. Gue latihan seperti ini di udara nih. Jadi nggak nempel ke permukaan. Begitu juga yang kiri, yang tradisional. Jadi gue latihannya benar-benar cuma begini tuh. Mungkin gue bisa bilang ini hand tekniknya itu adalah flying flying stroke gitu ya. Gue nggak ngerti deh mau bilang apa gitu, tapi dengan cara yang seperti ini. Nah, ini gue seperti gue memukul ke telapak tangan gitu. Dia jadi tuh di situ tuh ya. Nanti gue akan pindahin kamera untuk melihat posisi tangan yang kanan. Sedangkan tangan yang kiri ini, nah jadi yang tadi gue bilang fingering udah nggak akan jalan nih di sini. Nah,
waktu gue mainkan ini di udara, flying aja nih tuh. Ternyata bisa teman-teman. Wow. Dan gue nggak sengaja ketemu ini gitu. Thanks to my daughter ya, yang waktu itu komplain ke gue, dan gue angkat itu tangan gue jadi belajarnya begini. Gue bilang, bisa ya. Terus dan dia jalan terus gitu. Maksudnya gue nggak menggunakan fingering sama sekali gitu. Ya jadi ininya fulcrum aja nih di sini. Oke? Ya, ini tebel ya. Teman-teman kalau ada bantal sih gue contohin pakai bantal nanti juga ya. Jadi tuh. Ya teman-teman mungkin bisa lihat dari agak samping gitu ya, yang tangan kirinya. Gue agak gini-gini karena ya ini tuh. Ini mukulnya. Jadi benar-benar di permukaan yang nggak ada bounce-nya sama sekali gitu. Nah yang kiri, yang kanan, nah, gue akan geser kameranya ke sini. Teman-teman bisa lihat yang tangan kanan. Oke, tangan kiri dan kanan. Nah, di sini ya. Lihat. Bayangin kalau pakai fingering, lama-lama juga akan capek. Ini fingering. Tapi kalau gue pakai flying technique ini, gue nggak tahu deh mau kasih istilah apa gitu ya. Dia kan jalan terus teman-teman. Apakah ini juga termasuk molar? Gue juga nggak tahu ya, karena gue nggak belajar juga secara spesifik. Pernah gue coba belajar, tapi gue capek banget untuk ngeja ininya. Tapi akhirnya dengan flying technique ini, gue juga bisa membuat grouping 3-3 seperti molar ya. Begitu juga yang kiri. Tapi sebenarnya rasanya bukan molar gitu ya. Dia karena molar mungkin nggak tahu ya, bisa nggak gitu. Maksudnya ya jadi buat teman-teman ada yang tahu ini teknik apa, kasih tahu gue selama ini nyoba sendiri, ketemunya juga nggak sengaja, dan gue pakai ternyata sangat membantu banget, sangat membantu. Jadi dari segi power dibandingin dengan fingering jauh lebih powerful, walaupun nggak ada bounce di permukaan yang kita mainin gitu ya. See? Kalau fingering kan cenderung pendek juga gitu ya, rendah. Kalau sedangkan ini gue bisa lebih tinggi. Ya, jadi bisa beda dengan yang siapa tuh Steve Smith ya. Itu juga susah banget ya. Seperti tangannya dia bolak-balik begini. Mungkin teman-teman udah ada yang bisa, dan gue belum bisa sampai sebegitu. Tapi gue ketemu yang ini teman-teman. Dan ini enak banget buat gue mau latihan di mana itu, yang nggak ada bouncingnya tuh enak banget gitu. Jadi waktu kita udah ketemu permukaan yang bouncing pun juga ya lebih enak gitu, lebih enteng ya. Gitu. Oke, sekian sharing dari gua hari ini dengan flying stroke atau apapun lah istilahnya ya, gua nggak tahu. Oke,
Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan, yang mau mencoba boleh buat memperkuat stroke tangan, hand practice, hand teknik tangannya teman-teman semua. Oke, sekian dari gua hari ini. Nantikan video gua yang lainnya hanya di KDI Kelas Drum Indonesia. Bye, God bless you all.